dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat bukan untuk Nabi, tapi untuk kemuliaan kita, menghapuskan dosa. Jadi kayak ditanya orang, Ustaz Somad bagus istighfar apa sholawat? Dua-duanya. Kalau waktunya pendek Pak Ustaz, pilihannya cuma antara istighfar. Kalau beristighfar nggak dapat sholawat, kalau berselawat nggak dapat istighfar. Mana ada? Dua-duanya bisa dapat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tahu, dia cuma ngetes aja. Bagaimana kalau pilihannya cuma satu? Kita mau dihukum mati, lalu kata yang mau mancung, mau nembak, kamu pilihannya tinggal satu. Lalu kita dalam posisi satu, permintaan terakhir, mau sholawat apa istighfar? Jangan istighfar, karena kalau kau istighfar hanya ampun dosa, tapi berselawat. Karena kalau kau berselawat, dosamu terampunkan dan kau mendapatkan syafaat dan kau dekat dengan Nabi, naik derajat. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan, berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan 10 kebaikan, wa huttat anhu asra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan. Maka selama di jalan sebelum sampai ke masjid, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Somad sebelum tampil ceramah itu apa amalannya? Apa zikirnya? Tak ada lain kecuali selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun sampai ke masjid, masukkan kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau keluar masjid. Kenapa mau keluar masjid itu? Minta rezeki. Keluar dari masjid masuk ruko, jualan. Keluar masjid masuk ke sawah, tanam padi. Keluar masjid bertugas di kantor bagi yang pegawai. Keluar masjid lalu lintas, bapak polisi. Keluar masjid mempertahankan NKRI, bapak tentara. Maka dia minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pas mau masuk masjid minta bukakan rahmat. Kenapa waktu mau masuk masjid minta rahmat? Karena selama di masjid malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, supaya connect, sejalan antara doa malaikat untuk dia dengan doa dia kepada Allah. Maka sebelum masuk masjid dia katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu sampai di masjid malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Orang yang tidak berdoa, tidur, tapi malaikat mendoakan dia, itu adalah orang yang duduk di dalam masjid yang wuduknya tidak batal. Kalau nyender batal, kalau itu tidur, kalau nggak tidur nggak batal. Kalau dia duduk tidak telentang, tidak telungkup, tidak nyender kanan, tidak nyender kiri, apakah batal wuduknya? Tak batal, walaupun sampai ngorok. Tak batal. Kecuali kalau menyender dia batal. Kenapa kalau nyender itu bisa batal? Karena tidak terkendali lagi di bawah. Di bawah itu tak terkendali, keluar angin, maka batal wuduknya. Selama tidak batal wuduknya, malaikat mendoakan dia dengan dua doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai dua. Yang sarif, dia keluar masjid, au yahdas, atau wuduknya batal. Bagaimana dengan kami Pak Ustadz? Kenapa kamu memang dari awal nggak masuk masjid? Kenapa nggak masuk? Karena penuh. Maka terhitung di dalam masjid selama soknya tidak putus. Jadi saudara kita yang berada di luar itu terhitung di dalam masjid selama soknya tidak putus. Adapun yang di seberang jalan putus. Sebetulnya jarak kita dengan sok itu berapa meter tidak putus? 150 meter. Kalau dihitung meteran sekarang. Makanya kalau ada orang nanti di Masjidil Haram, tiba-tiba kosong, ada dia. Loh, ngapain dia di situ? Itu putus sok. Selama belum sampai 150 meter. Tapi jangan ini dipakai di balik papan. Nanti orang yang rumahnya dekat masjid, dia di kamar. Tanya apa istrinya? Abang nggak ke masjid? Selama nggak sampai 150 meter. Lalu apa makna merapatkan shaf? Yang afdal, tidak putus sama sekali.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaji dalam pembahasan kitab fikih tentang pembahasan shaf. Begitu sampai di dalam masjid dia tidak duduk, tapi dia langsung sholat tahiyatul masjid. Apa itu Ustaz Somad? Cerita tentang tahiyatul masjid. Tadi kami perhatikan dia, kami tunggu di Masjid Al-Munawwarah, enggak ada dia tahiyatul masjid, langsung aja berdiri, langsung qomat. Saya tahiyatul masjidnya di samping, guys. Masuk tahiyatul masjid, kita sudah mau qomat baru saya keluar. Sudah mau qomat Pak Ustaz, baru saya berdiri, baru qomat. Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk. Fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu sampai masjid langsung qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah tahiyatul masjid? Tidak. Idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamat, tidak ada lagi sholat sunat, langsung sholat dengan imam. Selesai sholat subuh diganti qabliyah subuhnya, namanya qadha. Jangan ganti di masjid, nanti pas pulang ke rumah atau setelah sholat isyraq. Jangan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung qabliyah. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan qadaan lillahi ta'ala. Nanti kawan di samping berbisik, siapa itu? Aliran sesat. Enggak ada ba'diyah subuh. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh, itu artinya sholat qabliyahnya yang diqadha. Tapi sebaiknya jangan langsung menimbulkan fitnah. Nanti setelah sholat sunat isyraq baru dah dia laksanakan. Sholat sunat yang tak pernah ditinggalkan Nabi diantaranya adalah qabliyah subuh. Si Bill Gates kaya di dunia, si Fulan Mark Zuckerberg terkaya di dunia, tapi yang terkaya di dunia adalah orang yang mendapatkan qabliyah subuh. Itu ditulis gambar di grup-grup WhatsApp. Yang belum dapat, cari, share ke kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya, dia yang paling berkah hidupnya. Ternyata di seluruh negeri-negeri ini ada orang yang paling pagi bangunnya. Siapa itu? Orang Jepang. Kenapa orang Jepang paling pagi? Karena dia yang pertama terbit matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Jepang itu orang maju. Indonesia sama-sama Asia, bisa dia menjajah kita. Kalau orang Eropa menjajah kita, ya karena dia besar, tegap, tinggi. Orang Jepang sama kita, lebih kecil matanya dari kita lagi. Bisa dia menjajah kita 3,5 tahun. Bahkan nenek moyang kita mengatakan lebih kejam lagi Jepang itu daripada Belanda yang 350 tahun. Lebih menyakitkan. Berapa perempuan-perempuan dari Cina, Tiongkok menuntut Jepang karena pemerkosaan yang luar biasa. Selevel dengan Eropa, dengan sekutu, dengan Jerman, dengan Prancis, dengan Inggris, sampai akhirnya dibom Hiroshima dan Nagasaki. Tak tumbuh rumput, barulah Indonesia merdeka. Pulang mereka ke kampung halamannya. Saking kuatnya mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan walaupun orang itu tidak beriman selama dia bangun di awal pagi. Saya ketika menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di sebuah pulau, bangun pagi dari hotel ke masjid raya, jalan kaki. Kami tengok, alhamdulillah, hebat orang di sini ya. Kedai-kedai kopi belum sholat subuh sudah buka. Siapa punya? Ayah, kita punya. Orang Islam mana? Kenapa orang Allah beri rezeki kepada orang tak Islam, Pak Ustaz? Bukan masalah Islam tak Islam, dia duluan bangun pagi.
Makanya nenek moyang kita mengatakan jangan sampai rezekimu dimakan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Rezeki umat Islam habis dipatok ayam, diterkam kucing, diambil tikus. Dia tak dapat apa-apa, barulah dia bangun pagi. Setelah itu baru menyalahkan, saya sudah Islam, kenapa Allah tak bagi rezeki kepada saya? Bukan salah Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak merebut rezeki Allah. Merebut rezeki itu sama seperti padi yang ditebarkan di tengah lawan. Mana ayam yang paling cepat cotoknya, dia yang paling banyak dapat. Begitulah Allah membagi rezeki di atas permukaan bumi ini. Makanya Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah, tabarakallah. Bangun kami pagi tadi keluar balik papan seperti tidak ada tidurnya. Tadi malam kami pulang pengajian, orang belum tidur. Pulang pagi ini kami mau pengajian, orang nggak tidur. Kapan tidurnya balik papan ini? Hidup terus. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokah-barokahnya. Lalu kemudian selesai sholat kita tidak diperkenankan keluar sampai masuk waktu. Dari tadi Ustaz Somad melihat ke atas, melihat ibu-ibu, saya melihat jam. Jam 6 lewat 22. Di sana sudah 22, di sini masih 19. Ini artinya ikhtilaf-ikhtilaf sedikit, tidak apa-apa. Nah, setelah itu barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Gak bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa seumur hidup sekali. Gak juga bisa mati aja lah. Apalagi yang bisa kita lakukan biar supaya kita istiqomah, buat kajian subuh. Saya kajian subuh di luar. Kalau yang rutinnya insya Allah dimulai Agustus di masjid dekat rumah saya. Subuh Rabu pertama, subuh Rabu kedua, subuh Rabu ketiga, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah berkelanjutan sampai khatam Riyadhus Shalihin, pindah lagi kitab Al-Azkar, khatam Al-Azkar, pindah lagi kitab Bulughul Maram, khatam Bulughul Maram, pindah lagi kitab Jawahirul Bukhari, khatam Jawahirul Bukhari, pindah Sahih Al-Bukhari, 7.275 hadis. Kalau sudah kitab besar dibaca, 2 kemungkinan. Kalau tidak kitab itu khatam, kita khatam. Kitab itu khatam, pindah kitab Sahih Muslim. Kita yang khatam akan dilanjutkan tradisi yang baik itu oleh anak cucu kita insya Allah. Mudah-mudahan kajian-kajian subuh ini terus berlanjut insya Allah. Saya ingin mendengar kabar bukan saat ada. Waktu Ustaz Abdul Somad kemarin, Masya Allah, pengajian di Masjid Al-Munawwarah, sendal hilang. Setelah Ustaz Somad pulang, kami lanjutkan kajian-kajian itu yang sebelumnya seminggu sekali kami buat setiap hari. Pak Ustaz, mantap. Oh, kami nggak bisa kajian Pak Ustaz. Kenapa? Mau masuk kantor. Bohong, kantor masuk jam 8, masa berangkat sekarang? Tapi kami mau masakkan untuk anak untuk berangkat sekolah Pak Ustaz. Oke, yang tidak bisa tidak apa-apa, tapi paling tidak hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, saya anjurkan ke pengurus masjid musola Surau Langgar, hari Sabtu, hari Ahad buat kajian. Batasannya sampai waktu maghrib 6.22. Setelah itu sesuai dengan daerah kota masing-masing. Setelah itu silakanlah pulang beraktivitas. Kita insya Allah akan sehat, semangat, diberikan Allah keridhaan, rahmat dan barokahnya insya Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.